Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zafiranil Namuna dengan NIM 7211419184. Kali ini akan mempresentasikan tentang informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalnya para manajer, ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun luar perusahaan. Berikut merupakan contoh model sistem pemrosesan transaksi. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem perkreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah diantaranya yaitu pesanan penjualan dan pesanan pembelian. Pesanan penjualan yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggannya, sedangkan pesanan pembelian yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya. Subsistem utama dari sistem distribusi yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan terdapat 4 sistem utama, yaitu sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan, sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari para pelanggan. Sedangkan sistem yang memesan persediaan pengganti itu terdapat 3 sistem utama. Yang pertama, sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan yaitu menerima persediaan, dan sistem utang dagang yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait yaitu sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem ini yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Sedangkan subsistem input merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sama seperti MKIS data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sama seperti HRIS dan MKIS. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri mengenai produk, persediaan, mutu, dan biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selain sistem yang digunakan hampir sama, namun yang ditekankan adalah pada aktivitas output yang penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif.
Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem beserta subsistem yang berjalan bertujuan untuk menyediakan data-data secara up-to-date, karena hal inilah yang akan dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Bagian pemasaranlah yang paling membutuhkan data terbaru mengenai keinginan dan pergerakan pasar, sehingga muncullah manajemen hubungan pelanggan. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik data warehouse yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar, data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan, dan data dapat diakses dengan mudah. Sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data, serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi, di mana ada tabel dimensi merupakan pengidentifikasi dan deskriptif data yang akan disimpan. Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, dan aktivitas. Dan paket informasi yaitu merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu. Penyampaian informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara, diantaranya drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian, roll up, proses navigasi ke atas, yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Drill across yaitu dengan cepat bergerak antar hierarki, dan drill through yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. OLAP, segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP. Terdapat dua pendekatan OLAP, yaitu roll-up dan moll-up. Roll-up menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar, sedangkan moll-up menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.